Ini yang paling ditakuti dari DC lapangan Kredivo yang datang ke rumah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sering kali mendengar penagihan-penagihan di Kredivo itu yang terdengar cukup menyeramkan, cukup menakutkan, begitu kan? Nah, banyak banget di luar sana itu yang melaporkan DC Kredivo itu galak, kejam dan seterusnya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat faktanya ya teman-teman ya, yang galbe di Kredivo itu kan banyak banget ya teman-teman ya. Banyak banget yang gagal bayarnya itu. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya yang viral ya nggak banyak, nggak sebanyak itu, cuman beberapa aja gitu. Dan ini nggak cuma di Kredivo aja, di semua pinjol pun sama. Kalau kita berhadapan dengan DC pinjol yang memang mohon maaf nih, kurang beradab atau kurang beretika, ya pasti kita akan menghadapi penagihan-penagihan yang brutal atau penagihan-penagihan yang kurang mengenakan gitu. Tapi masalahnya di sini adalah nggak semuanya seperti itu kan, ya kan? Banyak juga DC yang baik, banyak juga DC yang aman gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang ditakuti? Yang ditakuti adalah rajinnya mereka datang ke rumah kita. Contoh, ada DC itu Kredivo waktu itu sempat ada yang info dan banyak juga kejadian 2 minggu aja udah disamperin, ya. Jadi sebulan itu disamperin 2 kali. Ini kan membuat orang merasa stres ya, membuat orang merasa cemas, membuat orang merasa galau gitu. Panik lah intinya seperti itu. Dan itu menurut saya hal yang wajar, hal yang ya seperti itulah adanya teman-teman. Karena ya kita tidak pernah bisa berharap DC itu beneran baik semua. Namanya manusia selalu ada oknum kan, ya. Nah, cuman apa yang harus kalian takuti kalau dia udah ada ancaman yang namanya sebar data, ada ancaman yang namanya kayak semacam bisa dibilang kayak intinya sih ya, intinya aja ya. Intinya itu ada tindakan-tindakan yang melanggar aturan OJK, ya teman-teman harus segera laporkan ke Kredivonya dulu. Baru kalian laporkan ke OJK, terus laporkan ke surat pembaca. Kadang kita itu menghadapi oknum DC gitu ya, yang mana sebenarnya pinjolnya si Kredivo pun tidak mau penagihan seperti itu, tapi karena mereka kepepet ya mereka melakukan itu. Nah, inilah yang kita harus bertindak tegas juga. Oke, kita memang salah, kita memang punya utang, kita memang belum bisa bayar, tapi ya kita tetap mengikuti aturan. Orang kalau misalnya tidak bisa bayar utang, itu sudah ada aturannya, jelas di OJK itu udah ada. Ya, di POJK itu udah ada apa sanksinya, bagaimana prosesnya, kedepannya bagaimana, ya sanksi jangka panjangnya apa, itu udah ada semua. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Tapi sanksi itu bisa kalian atasi dengan kalian suatu saat bayar lagi nanti. Jadi tidak perlu takut yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Insya Allah semuanya aman-aman saja. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.